Satu, klik. Belum. Loading. Oke. Sip. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya bersama Kak Andri ya. Kita hijrah kemana Kak Andri? Ke Indonesia. Ya. Kita langsung aja acara kita serahkan kepada adinda kita, Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita semua diberikan umur untuk sama-sama memperingati Hari Perempuan Sedunia. Untuk pertama-tama ya kan, karena kita ini orang-orang yang mengaku religius, kita mulai acara ini dengan tilawah Al-Fatihah dari Kanda Andri ya. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Saya kembalikan. Kanda Andri. Semoga Al-Fatihah yang membuka malam kita bersama ini menjadi berkah untuk kita semua. Untuk selanjutnya kepada saudari Verita dipersilakan untuk mendaraskan puisinya beliau. Verita belum datang, mungkin kita langsung skip aja ya. Nanti Kalia langsung ya. Kalia juga enggak, mungkin langsung ke Hanifah Haris saja. Oke. Baik, kalau begitu untuk memulai acara pada hari ini, sedikit basa-basi dari saya lah ya. Berhubung Hari Perempuan sekarang ini kan udah masuk medio 2020-an, yang mana udah jauh berbeda gitu dengan mungkin generasinya kakak-kakak semua ini. Apalagi di bidang keorganisasian mahasiswa, pasti banyak cerita yang sangat berbeda dan menarik untuk sama-sama kita dengarkan, terutama buat generasi muda yang aktif di organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMI, dan segala macamnya. Mungkin untuk pertama-tama saya membacakan CV-nya Kak Hanifah dulu ya. Boleh. Ini saya off cam karena resource-nya agak terbatas, saya pakai HP buat ininya. Saya off cam dulu ya. Pemateri kita ini yang pertama luar biasa sekali kalau saya baca CV beliau. Bernama Hanifah Haris, lulusan S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Program Manager di Asian Muslim Action Network atau AMAN Indonesia, Ketua Komisariat INAIFAS PMII Jember, Bendahara PC PMII Jember. Secara singkatnya begitu, tapi pasti banyak hal yang tidak dituliskan di CV karena sepertinya Teteh ini orangnya sangat humble, jadi tidak memasukkan semua prestasinya beliau. Untuk Teh Hanifah, dipersilakan untuk memulai pemaparannya. Terima kasih Ade Angela. Selamat malam Mbak Gayatri. Terima kasih sudah mengundang saya terlibat di dalam obrolan santai malam hari ini. Selamat malam juga buat Mbak Madinatul Fadilah, Mbak Lia HMI. Wah, saking cintanya namanya Lia HMI. Tadinya saya menulis Hanifah Haris PMI. Udah IKA, jadi udah ikatan alumni.
Mas Andri, Mbak Wun, Mbak Evi, dan Mas Andika. Senang sekali malam ini tuh serasa diajak nostalgia. Jadi saya jadi ketua PMII Komisariat dan mengenal PMII itu tahun 99. Jadi waktu saya masih semester 3. Saya mahasiswa pertama di INAIFAS, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah. Sebuah perguruan tinggi yang didirikan keluarga saya. Jadi karena didirikan, maka mau nggak mau saya harus kuliah di situ. Karena kampus kami itu di kecamatan, maka agak jauh dari banyak akses. Jadi agak jauh dari Jember, sekitar 44 kilo. Nah, karena angkatan pertama di perguruan tinggi, terus kemudian kita dengan teman-teman, kita ini diskusinya kok dengan teman-teman sini aja ya. Jadi wawasannya jadi sangat terbatas. Akhirnya setiap minggu kita berkelompok berangkat ke Jember untuk berkenalan dengan beberapa teman. Itu cerita yang pada umumnya, jadi yang normatif. Tetapi sebenarnya awal masuk PMII itu karena kebetulan pacar saya kuliah di Jember. Jadi mencari jalan gimana caranya sih biar bisa sering ketemu. Akhirnya ilah kebetulan pacar saya ikut PMII, jadi saya ikut PMII juga. Jadi itu alasan yang sebenarnya. Yang tadi saya sebutkan pertama itu alasan normatif. Itu. Jadi dari situ terus kemudian diskusi dapat, terus kemudian semakin banyak teman-teman dari yang sebelumnya hanya kenal teman-teman di IAIN, terus kemudian juga kenal dengan teman-teman di Universitas Jember. Nah dari situ terus kemudian kita ikut banyak berbagai macam ruang-ruang diskusi. Aku nggak ngerti tradisi diskusi ini sepertinya yang lintas universitas itu apakah masih atau enggak. Ketika kemarin saya tanya adik-adik ternyata itu masih terjadi. Nah, itu yang menurut kami itu sangat membanggakan. Kita tidak puas dengan kelompok kita juga belajar dari cerita-cerita teman-teman di perguruan tinggi lainnya. Jadi hubungan kita dengan banyak kampus itu bagus karena kita jadi sering silaturahmi. Karena kita jauh maka dari INAIFAS berkunjung ke Universitas Islam Jember, ke IAIN Jember, terus juga ke Universitas Jember. Dari situ terus kemudian kenal dengan teman-teman cabang. Akhirnya tahun 2000, jadi saya tahun 99 jadi ketua komisariat, tahun 20 saya jadi pengurus cabang. Jadi pengurus cabang itu semester 5 ya. Saya tahun 9 angkatan 98. Nah, pengalaman yang paling berkesan saat Kongres PMII di Medan. Kalau nggak salah naiknya Nusron Wahid. Wow. Kalau nggak salah. Nah, di situ bayangkan dari Jember kita bawa bis, dari Surabaya, jadi dari Jember ke Surabaya, dari Surabaya ke Medan itu 7 hari, 7 malam, bayangkan. Karena zaman kita mahasiswa dulu naik pesawat itu kan sesuatu yang amat sangat jauh gitu. Jadi kemana-mana itu naik bus, terus naik kereta ekonomi. Itu yang mungkin sekarang menempa kita itu punya daya juang, punya daya lenting, hidup dalam ketidakmapanan, bahasa mahasiswa zaman dulu, anti kemapanan gitu kan. Sebenarnya bukan anti karena memang nggak punya, maka terus bilangnya anti kemapanan. Nah, di situ kita belajar, oh begini berorganisasi itu. Jadi sampai kemudian kita belajar hal-hal yang sifatnya politis, dan kongres yang kemudian biasalah ya kalau zaman mahasiswa dulu, organisasi, kalau kongres itu kan pasti ngelempar apa namanya kursi, itu hal yang mungkin dulu dianggap monumental. Yang saya senang dari PMI itu banyak teman-teman yang hobi baca, dan mereka bacanya itu betul-betul dari sampai halaman keberapa itu mereka tahu. Jadi ada teman saya yang jadi pengurus cabang angkatan saya, jadi dia Kabid 1, itu sekarang dia jadi rektor pasca sarjana di Ponorogo kalau nggak salah, ya di Ponorogo. Dia tuh kalau baca buku sampai keluar darah karena saking hobinya membaca. Dan habis membaca dia terus retelling ke teman-teman, itu yang menyenangkan. Jadi saya nggak terlalu suka baca buku, suka mendengar dia membacakan menceritakan apa yang dia baca. Itu.
Itu yang paling berkesan menurut saya. Dan karena saya mahasiswa angkatan pertama, menjadi ketua komisariat itu betul-betul pembelajaran banget bagi saya. Jadi bagaimana membangun gerakan, bagaimana mengkonsolidasikan pengurus, terus bagaimana menyusun program kerja, bagaimana cari dana untuk kegiatan, itu betul-betul saya belajar dari PMI. Bahkan waktu semester 4, saya sekali nggak kuliah karena ikut beberapa kegiatan di Jakarta. Itu saya banyak kemudian ditegur dosen, terus kemudian ya untuk mengganti beberapa mata kuliah, emang saya nggak pernah kuliah di semester itu. Karena saya merasa saya belajar banyak dari PMII. Di kampus itu lebih banyak yang sifatnya normatif lah ya. Kalau di PMII saya betul-betul belajar apa itu pergerakan. Jadi bergerak. Jadi ngomongin mahasiswa itu ya harus bergerak gitu kan. Bergerak itu kan berarti membuat aksi. Tidak hanya diskusi, tidak hanya debat, tetapi bagaimana kita bergerak dan membuat aksi nyata. Itu kan saya memilih bekerja di AMAN karena AMAN itu ASEAN Muslim Action Network. Jadi action terus network itu yang ilmu yang saya pelajari di PMI. Terus kemudian saya menemukan apa yang menjadi mimpi saya berlabuh di organisasi saya yang sekarang. Nah, terkait pengalaman yang menyedihkan, saya berulang kali ketika saya sudah tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta sejak 2004. Terus kemudian saya di 2007, jadi sudah 14 tahun sekarang dari awal AMAN berdiri sampai sekarang. Saya berusaha membagikan apa yang saya alami selama saya bekerja di AMAN karena saya merasa banyak peningkatan kapasitas selama bekerja di sini. Maka saya membagi ketika saya pulang kampung, pasti saya membagi ke adik-adik. Nah, yang menyedihkan menurut saya komitmen terhadap gerakan itu mengalami degradasi. Itu sebentar. Itu untuk mencari anak mau bergerak benar itu butuh waktu. Jadi mengkader itu untuk kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa menjadi aktif di PMII itu tidak hanya menyiapkan diri untuk menjadi politisi, tetapi untuk menyiapkan kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena di dalam Al-Quran disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling memberi manfaat buat orang lain. Jadi hidup kita ini untuk memberi manfaat gitu loh. Kalau kamu merasa bahwa menjadi politisi itu adalah jalan kamu untuk menjadi manusia terbaik, ya jalani dengan profesional gitu kan. Bukan dengan cara yang tidak benar, jadi seperti menggunting dalam lipatan, menjatuhkan teman, itu bukan cara yang baik. Jadi kalau ingin kalian menjadi manusia yang baik, harus ditempuh dengan cara yang baik. Itu. Jadi ke NDP ya, nilai dasar pergerakan. Ini PMI lagi. Jadi hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan aman berdiri sampai itu yang harus dijaga dimanapun posisi PMII. Nah, itu tidak hanya adik-adik untuk aktif di dalam menjadi politisi, gerakan ini, di komitmen di dalam gerakan, pasca menjadi mahasiswa ataupun menjadi sebaik-baiknya manusia. Itu yang agak berat. Karena di dalam ketika saya ajarin, bukan saya ajarin, saya berbagi tentang bagaimana sih yang paling manajemen program buat orang. Bagaimana sih strategi planning itu memberi sehingga kegiatan PMI itu yang durasinya cuma setahun kepengurusan tidak hanya berisi aktivitas menjadi manusia tanpa tujuan, tetapi jalani dengan ada arah gerakan dengan cara yang tidak dari generasi ke dari periode satu ke periode lain. Itu agak susah karena itu anak muda, karena saya juga pernah mengalami, saya juga masih muda ya. Itu mereka merespon ini, jadi tidak memiliki satu visi yang kemudian step-stepnya itu direncanakan. Itu kemudian terus dengan teman-teman yang punya komitmen 1-2 kemudian kita openi, akhirnya terus sekarang saya merasa melihat hasilnya, walaupun itu bukan hanya kontribusi saya tetapi banyak kontribusi yang ngopeni adik-adik di gerakan ini. Itu. Terus kemudian apakah masih ingat
tagline organisasi masih lah, salam pergerakan, tangan terkepal maju ke muka, terus marsnya, inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putera bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Hanis. Aduh, mantap. Terima kasih. Berarti rekan ya kalau PMI ya? Sahabat. Oh, sahabat. Kalau Ini rekan kebetulan itu penuh sahabat IPPNU. PMI juga tinggal di sekre saya, jadi mantap. Banyak ilmu dari beliau ini. Sangat menarik ya pemaparan dari sahabat Hanifah ini terkait dengan pengalamannya menjadi ketua umum PMI pertama di Kecamatan Weleri ya, berarti ya tadi. Bukan, di Itu, Jember. Jauh banget. Iya. Ular itu saya. Tuker. Emang banyak hal sih kayaknya yang udah agak Kayaknya berubah ya. Angela, Kalau dari Angela kamu boleh sambil pemaparan, merokok, boleh, biar fokus. Hah? Boleh sambil merokok biar fokus. Jangan. Iya, ini PMI, GMM-nya nggak sepakat itu. Kita kan menghormati aja. Udah banyak berubah ya, kalau tadi ceritanya adalah 7 hari 7 malam pergi ke Medan gitu kan, dari Jember ya. Iya. Sekarang kalau saya lihat dari beberapa organisasi ketika mengadakan kongres, mungkin berbeda pengalamannya. Sekarang saya nggak usah sebut organisasinya, teman saya dari tempat juga pergi ke kongres dijemput helikopter di Hussein Sastra Negara. Wah, keren. Wih, Aduh, apa jadinya kalau aku dulu kayak gitu? Dan kebetulan Kongres HMI tahun ini bakal datang ke kandangnya PMI di Surabaya. Didoakan saya. sekarang sedang di Surabaya ini. Nggak ada revisinya lagi. Waduh, lagi Surabaya. Berarti dan untuk berguru. Sorry Angela, ada yang lupa yang paling tragis yang aku alami ketika naik bus ke Medan itu. Jadi Bannya bocor apa gimana? kan hari kedua di perjalanan AC-nya mati, bayangkan. Bus AC-nya mati dan perjalanan kita masih zaman-zaman itu emang. masih 6 hari lagi. Bisa dibayangkan yang cowok-cowok pada pakai kolor sama pakai kaos kutang, yang perempuan, Bu. Jadi kita mau buka-buka gimana? Jadi akhirnya pintunya itu, karena kan kaca-kacanya nggak bisa dibuka. Akhirnya pintunya itu dibuka sedikit begitu. Jadi sambil kipas-kipas begitu. Terus jalan Trans Sumatera dulu kan nggak sebagus sekarang ya. Yang masih licin-licin kalau tanah merah begitu, banyak yang longsor. Aduh, itu rasanya. Terus kebelet pipis gitu kan, numpang ke kampung-kampung gitu, kadang aktivis di mana di pinggir sungai, aduh pokoknya nggak akan pernah kami oleh aktivis zaman sekarang. Ya, itulah bedanya. Kalau kawan saya itu sampai saya norak gitu nanya, naik helikopter gimana rasanya? Kalian cuma berempat, helikopternya 2. Luar biasa itu sih. Ya, tapi kalau kongres yang saya datengin sih kemungkinan saya juga naik bus. Doain aja AC-nya nggak mati ya. Kalau cuma Surabaya deket, sekarang cuma 12 jam. Nggak perlu 7 hari. Apaan? Saya kemarin ngeteng truk loh dari Sumedang ke Bali. 6 hari perjalanannya. Baru banget minggu lalu saya ngeteng truk. Sekarang kita dengerin tuh ada Kak Lia tuh. Udah datang ya. Kak Lia udah datang. Iya, udah mulai tadi. Saya udah sebut Kak Lia tadi. Oh iya. Sorry, saya emang agak kurang tanggap ini sebagai moderator. Enggak apa-apa. Kayaknya emang forum temu kangen ini sebenarnya ini. Iya. Kayaknya nggak cocok sebenarnya generasi saya. Cocoknya mungkin yang dipilih generasi tahun 90-an gitu. Iya. Connect ceritanya. Iya. Loadingnya agak lama, soalnya beda generasi. Iya. Sahabat. Oke. Ayo kita dengar dari Lia.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih udah mengundang nih. Saya sambut dulu nih ada Kak Andri ya, Kak Angela, Kak Hanifah, Mbak Gayatri, Kak Andika, Kak Evi, Kak Wandi, Julman, Dinato, Mateo dan Verita. Sangat senang sekali ya bisa bergabung di malam ini. Kadang-kadang kalau misalnya kita itu dulunya aktivis gitu ya, apalagi benar-benar menghayati kalau kita sudah berkarir lama gitu, itu ada rasa-rasa kangen kembali di masa-masa itu. Saya sendiri di Unpad dulu seangkatan dengan Intan atau Gayatri seperti itu. Nah, kebetulan masuk HMI-nya itu nggak sengaja tahun 99 kita rajin mengikuti seminar apapun, terus tiba-tiba ada spanduk pendaftaran LK1. Saya pikir oh ini semacam pelatihan peningkatan kapasitas gitu. Akhirnya saya daftarkan diri. Setelah kejeblos ini kenapa tiba-tiba ada filsafat tentang keagamaan segala macam, dan akhirnya berujunglah seluruh peserta mendebat pembicara-pembicara. Tetapi di angkatan saya itu alhamdulillah kita semua banyak jadi karena dekat banyak yang menjadi pengurus cabang seperti itu. Dan di angkatan saya sendiri itu yang di ketua senat itu ada 2 orang seperti itu, FISIP dan MIPA. Terus kemudian saya sendiri di luar HMI-nya sendiri menjadi ketua debat. Nah, di dalam HMI-nya sendiri saya kebetulan tidak berambisi untuk menjadi ketua cabang. Akhirnya saya membuat sebuah lembaga sendiri namanya Kujang Peduli. Kita hanya fokus untuk mengumpulkan dana untuk menyekolahkan orang-orang di pesantren. Dan pada saat itu animonya begitu besar sehingga kita itu sampai menjelajah punya penyumbang dari tetangga kita Ikopin dan seluruh STPDN pada saat itu. Itu merupakan masa-masa yang sangat menyenangkan karena menurut saya itu kadang-kadang orang berorganisasi itu kan orientasinya itu power ya. Sedangkan pada saat itu kita mendapat teman di universitas lain dan kita bisa melakukan kurban bareng segala macam dan menjadi sebuah keakraban yang menjadi ikatan sampai sekarang. Kadang-kadang kita melakukan outing-outing sampai ke atas gunung, di Curug segala macam, dan alhasilnya itu salah satu anggota dari Kujang Peduli yang juga HMI Cabang Jatinangor menjadi Sekjen Persis, ya seperti itu Kang Ustadz Tiar ya seperti itu ya, menjadi Sekjen Persis. Nah saya sendiri akhirnya di kepengurusan PBHM Cabang Jatinangor Sumedang itu 2 periode saya menjadi PAO, ngurusin pengembangan organisasi. Saya tata training segala macam seperti itu untuk pengkaderan dasar awal segala macam. Nah kebetulan setelah kongres kongresnya yang dimenangkan oleh Bang Kholis Malik, akhirnya saya naik ke PBHMI menjadi ketua Balitbang PBHMI seperti itu. Nah di PBHMI sendiri akhirnya saya lebih banyak mengaktualisasikan diri itu untuk ikut istilahnya ya, ikut beraktualisasi berpolitik sama yang HMI-nya seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin aja kita baru reuni salah satu alumni angkatan kita menjadi tuan rumah di Bupati Batang. Tapi di angkatan kita sendiri itu yang jadi itu cukup lumayan banyak gitu ya, karena ikatan kita yang kuat, terus kemauan kita untuk belajar yang banyak. Yang jadi bupati sudah 1, jadi wakil bupati sudah 1. Jadi kalau ketua partai di tingkat daerah udah banyak ya, ada 5 orang ketua
KPUD, ketua ini. Jadi memang kalau misalnya pertanyaan di dalam TOR untuk diskusi ini, apa sih tips and tricks untuk mengkader orang untuk menjadi ketua? Saya ingin mengatakan yang pertama, pada training ikatan persahabatan di antara peserta. Yang kedua, bagaimana di antara mereka ini akan memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas bersosialisasi, kualitas untuk menimba ilmu, dan bagaimana mereka ini akan menjadi solid untuk saling membantu ketika salah satu teman sedang berkontestasi. Nah, itu akhirnya menjadi pengalaman ketika saya di cabang sama di PBHMI dan ketika selesai seperti itu. Kalau kenangan yang indah, sebenarnya kenangan saya itu berorganisasi bukan untuk tujuan politis-politis itu, tapi kenangan indah ketika misalnya kita ke kongres-kongres itu kita menyewa ekonomi di kapal TNI AL rame-rame gitu ya selama berhari-hari kan, dari Tanjung Priuk ke Surabaya dulu terus baru nyampe di tujuan. Itu sesuatu momen-momen indah yang kadang-kadang tidak akan kita lupakan ketika di tengah laut melihat lumba-lumba loncat seperti itu, sunset. Terus ya sama teman-teman PMI kita juga mengalami masa-masa menaiki bus Damri ekonomi yang ambruk di tengah jalan dan harus nunggu beberapa saat sampai perbaikan. Tetapi itu kebetulan memang alhamdulillah itu window-nya gede, jadi tidak sesengsara teman-teman seperti itu. Saya pikir memang hal-hal yang itu yang membuat saya kita buat lebih berkenang. Itu sih dari saya. Kalau untuk pengalaman buruknya sih sebenarnya tidak ada ya. Cuma kadang-kadang ada beberapa teman-teman itu yang ketika dalam kampus itu, ketika terlena dalam berorganisasi itu akhirnya terbuai dengan filsafat-filsafat yang akhirnya membuat mereka itu lupa untuk menuntaskan kuliahnya. Jadi itu kadang-kadang yang membuat saya kadang-kadang sedih ya, karena menurut mereka itu tidak perlu gitu loh, seperti itu. Cuma ya bagusnya kalau racuni sekolah adalah candu pasti dulu. Iya benar. Jadi akhirnya menurut saya sih memang bagusnya kalau kita itu sudah alumni ya, udah dengan segala macam karakter orang, mungkin kita lebih terbuka ya terhadap perbedaan-perbedaan seperti itu. Itu pengalaman sharing dari saya. Belum yang Mars sama tagline. Tagline ya. Bahkan ini kelupaan bacain CV-nya ini, aduh. Bersyukur dan ikhlas. Islam, yakin usaha sampai untuk kemajuan, hidayah dan taufik, bahagia HMI. Tagline-nya yakin usaha sampai dong. Iya, jadi alhamdulillah sih ya, berkat ikatan kita yang kuat gitu ya, hubungan saya sama Intan itu kan sebenarnya best friend ya. Walaupun ada ups and down dan ada perubahan itu, pada dasarnya itu tidak pernah berubah gitu ya friendship kita. Itu sih. Ya, Angela belum baca itu. Profilnya Lia loh. Angel. Dibaca sekarang. Belum dibuka itunya, Angel. Masih mute Angela. Oh iya. Tadi saya pengen bacain kepotong itu. Ya, baca sorry. Gak enak motongnya, udah terlalu asik juga. Ya. Ya, dibaca dong. Ya, ini pemaparannya udah selesai, baru saya bacain CV-nya ya. Iya, nggak apa-apa. Nama, tempat, tanggal lahir Lia Anggraini, lahirnya di Biak bulan Januari. Pendidikan terakhir Master Administrasi Publik Universitas Indonesia, pekerjaannya pekerja kemanusiaan untuk bencana untuk Asia Pasifik dan peneliti di LP3ES. Pengalaman organisasi di HMI, Ketua Balitbang PBHMI 2002-2004. Berarti itu kalau di PB-nya di
di zamannya siapa ya? Holis Malik. Oh, Bang Holis Malik. Nih, terlalu. Berarti Teteh di fakultas apa di Unpadnya Teh? Masuk komisariatnya? Sastra dulu? Jerman. Oh, sastra Jerman. Kebetulan HMI yang sastra Jerman tinggal di sekre sini juga. Kayaknya sekre saya jadi ladang pengungsian apa gimana? Ramai banget. Ya. Udah? Nah, bentar. Nih. Aku mute dulu ya bentar ya. Iya. Ya Allah. Iya. Matiin. Gak kedengeran kan? Ngerebus air lupa colokannya. Keren gak tadi? Enggak. Enggak kan? Alhamdulillah. Bra, tolong jemputin batur ayam bra di Pertamini bra. Kita melihat kehidupan adik-adik kita sekarang dengan nyata di depan mata. Itu anak PMI juga yang mau datang ke tempat saya mau balikin buku. Sekrenya asik ada TV. Gak nyala Kak, ini baru hari pertama masuk kontrakan, tadinya nyala langsung dicabut sama ibu kosannya. Tapi sekarang kan udah ada YouTube lebih daripada TV. Iya. Terkait saya sebenarnya penasaran juga ini sama Jatinangor, soalnya kan Fakultas Hukum sekarang adanya di Jatinangor gitu kan. Iya. Ya, tapi diskusinya masih entar yang jelas kan. Iya, mungkin nanti aja. Cuma buat ini aja bridging aja dikit. Boleh siap. Kan katanya temu kangen, jadi saya memberikan informasi terbaru. Hukum ini udah masuk ke wilayah Jatinangor. Wah. Oh gitu. Enggak, tapi cabangnya mah cabang Bandung. Sampai Angela lulus dari Fakultas Hukum akan tetap di Bandung. Weh. Ya memang kultur Jatinangor sama Bandung itu sangat kontras sih. Iya. Seperti itu. Gue mah percaya disuruh ngomong belakangan, katanya perempuan itu nanti aja, laki-laki kan harus jadi imam. Padahal itu diskusi tentang 98, jadi gue males kagak mau masuk Jatinangor. Iya itu, emang seperti itu. Oke. Ya, Saya oke. dari Madinah, coba. Untuk selanjutnya Kak Madina ya. Bentar. Sebelum dipotong lagi, saya bacain CV-nya dulu. Kak Medina, S1-nya Fakultas Hukum, program konsentrasinya Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2007. Kemudian S2-nya Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2020. Pendiri firma Madina. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Potong rambut nih ceritanya. Senang banget ya. Ini kayaknya the first time setelah sekian lama saya nggak ketemu sama aktivis-aktivis lagi. Jadi terakhir saya 2005 jadi aktivis. Jadi kayaknya sudah long story banget ketemu sama teman-teman seperti ini. Rasanya senang banget. Meskipun kalau misalnya kita tengok ke belakang ya pahit getir pasti ada. Nah, saya nih kadang apalagi kalau kayak kita ya sekarang sudah berkecimpung di dunia profesional tuh kayaknya ya terima kasih dulu kita sempat jadi aktivis, kemudian sekarang juga secara profesional kita pasti akan ketemu dengan banyak hal yang berhubungan dengan kemampuan kita saat jadi aktivis, khususnya survival yang tadi itu kayak naik bis, naik kereta, yang naik kapal, kemudian ada di banyak tempat, tapi kita tetap aja strong gitu kan sampai Kalimantan. Oh ya mungkin background saya tadi nggak sempat kebaca.
saya aktivis dari PII. PII itu mungkin kalau di antara semua yang dari sini ya anak bawang lah ya. Tapi kita termasuk organisasi tua karena ada M. Nasir, ada JK, ada macam-macam di dalamnya. Jadi ya saya sangat bersyukur dulu saya mulai masuk di PII itu kelas 2 SMP. Jadi kalau teman-teman memulai jadi aktivis saat kuliah, saya sudah jadi aktivis, sudah mulai berpolitik, sudah mengetahui bagaimana menegosiasi dengan government berhubungan dengan akar rumput itu sejak saya masih di bangku sekolah. Jadi bagaimana saya bisa menggiring 300-an peserta untuk Idul Adha di lapangan, dan saya jadi meskipun saya jadi waktu itu koordinator daerah, tapi saya juga ikut menyediakan makan bagi 300-an peserta waktu itu. Jadi waktu itu pengalaman yang paling berkesan buat saya sih. SMP kelas 3, tapi saya sudah punya tanggung jawab sedemikian besar dengan masa yang sejumlah. Itu buat saya, itu anak SMP yang luar biasa kalau saya nengok ke belakang. Belum lagi ketika SMA. SMA itu saya termasuk Korwil termuda dulu waktu di PII. Jadi kalau Korwil itu kalau di PII itu untuk masuk ke wilayah, dulu saya wilayahnya di Jawa Tengah, itu paling enggak sudah kuliah. Kuliahnya pun di Semarang atau di Solo karena itu Korwil Jawa Tengah. Nah, karena saya melanjutkan kuliah di Jogja dan saya punya masa transisi juga, jadi ada di 2 wilayah. Jadi saya sempat hidup di 2 wilayah, Jawa Tengah dan DIY. Jadi saya masa kuliah saya sudah puas keliling Jawa Tengah dan DIY. Belum lagi acara-acara nasional ya tentunya, acara nasional. Kemudian saya itu, tadi flashback lagi, saya mulai mengenal PII itu 97-98, Batra dulu. Batra, kemudian masuk kampus 2002, saya pindah ke wilayah Yogyakarta Besar. Sebenarnya yang membuat saya murtad dari PII itu, ini kalau teman-teman kan tadi manis-manisnya, saya ada pengalaman akhirnya murtad dari aktivis juga, karena waktu itu saya ngelihat tidak produktif lagi untuk menjadi aktivis, sehingga saya memutuskan untuk ambil jalur profesional sedini mungkin. Karena waktu itu saya menyadari bahwa yaitu tadi kayak sekolah adalah candu dan sebagainya itu, oke, itu untuk diskusi, it's nice, but untuk masa depan saya nggak bisa cari duit dari itu. So akhirnya saya sangat pragmatis. Tapi hal-hal yang bagus ketika kita jadi aktivis, mau dengan teman HMI, mau dengan teman-teman PMII, mau dengan teman-teman yang siapa lagi yang belum saya sebut ya, IMM ya, di sini ada ya. Saya. Ada lagi yang belum sebut. Ya keasikannya di situ. Jadi kita udah biasa dengan akar rumput, kita sudah biasa bernegosiasi dengan pemerintah, kita udah biasa membuat statement macam-macam gitu di media kan. Jadi ya udahlah, kita udah bisa menghadapi itu semua. Tapi hal yang kalau tadi teman-teman masa-masa manisnya di AMI, di PMII, saya menyebut masa buruknya. Kenapa ketika saya kuliah saya akhirnya murtad dari PII dan saya fokus untuk dunia profesional. Waktu itu saya murtadnya mulai dengan cara saya jadi asisten dosen waktu itu. Saya jadi asisten dosen, saya kembali ke kampus, saya nggak peduli dengan aktivitas dunia PII, dan saya sudah cukup puas jadi waktu itu sekum PW Jobbes. Nah, berangkat dari kekecewaan, ada beberapa kekecewaan yang tidak hanya masalah wacana dan sebagainya, tapi saya merasa yaitu sesuatu yang tidak produktif tidak mungkin dilanjutkan karena itu tidak sesuai dengan catur baktinya PII. Catur bakti PII itu ada 4 sebenarnya. Nah, salah satu catur bakti itu PII itu hanya alat perjuangan. Sementara kalau kita tidak lagi merasa bahwa PII itu ada alat perjuangan kita, ya leave it. Artinya kita bunuh diri kalau masih tetap pakai alat perjuangan, sementara yang kita perjuangkan itu sudah nggak mempan pakai alat itu. Jadi itu sih yang
pengalaman saya. Nah, terlebih saya sekarang di dunia hukum, lawyer, banyak penegakan hukum juga yang saya sekarang ini jalankan. Di samping itu saya juga lawyer untuk korporasi dan banyak menangani investasi asing. Kemudian kita juga banyak berhubungan dengan pemerintah maupun dunia internasional, ya harus lebih realistis lagi menghadapi realita kita saat ini. Ya, meskipun kita tetap aja kan ketemu dengan kayak media yang dipelintir dan sebagainya, itu buat kita sih udah pernah kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, sekilas dari saya. Ya, anu dong, tagline dari PII, lagu, inget nggak? Tagline-nya tandang ke gelanggang walau hanya seorang. Jadi sampai sekarang tandang ke gelanggang walau hanya seorang itu yang bikin saya akhirnya mendirikan kantor hukum juga saya sendiri. Saya nggak ada partner awalnya tahun 2000 berapa itu. Dan saya termasuk lawyer perempuan termuda yang mendirikan law firm di tahun 2012. Seangkatan saya baru mendirikan law firm itu 2016. Jadi saya 4 tahun lebih awal dari mereka-mereka. Dan waktu itu dari modal kita sendiri. Jadi saya baru membubarkan law firm yang saya dirikan sendiri, kemudian saya membuat law firm baru dengan partnership dengan beberapa partner, itu setahun setelah saya membubarkan diri. 2012 sampai 2019 saya baru set up New Baby Born law firm dengan nama panjang, tidak hanya Madinah and Associate tapi AGS Madinah. Nah, itu kembali tandang ke gelanggang juga. Saya juga sendirian nih. Maksudnya jadi managing partner juga. Kemudian teman-teman saya yang partner itu juga beberapa masih di pemerintahan, ada yang di perbankan, di BUMN dan sebagainya. Jadi ngurusin kantor dan ngurusin perkara serta ngurusin klien. 3 yang saya ini. Itu tandang ke gelanggang. Kalau lagunya itulah PII berjuang. Apalagi ya? Saya nggak lupa. Sorry banget, kalau yang lain mungkin masih mendarah daging saking cintanya. Kalau saya sempat ada pengalaman murtad masalahnya. Oke, lanjut. Gak apa-apa, memang banyak yang kayak gitu ya. Tapi itu bagus, maksudnya pengalaman baik buruk itu kita beraktivis itu ya itu proses kita gitu. Saya tidak pernah menyesal untuk itu. Betul. Seenggaknya tetap ada kenangan yang menempel dari pengalaman berorganisasi itu yang pada akhirnya menjadi batu pijakan melangkah ke depan ya, Kak. Kemudian mungkin kalau misalnya sudah selesai, izinkan saya untuk membacakan profil dari Kak Fadilah ya. Setelah ini Kak Fadilah kan? Iya. Kak Fadilah ini nih, Madinah. Oh, astagfirullahalazim. Tadi CV-nya pantas saya nggak baca lengkap. Oke. Itulah sebabnya kamu tidak merokok sih. Iya, ini karena disiarkan live. Gimana dong? Sebat. Ya gini. Batput ya. Oke, berarti tinggal pembacaan puisi dari Kak Verita nih ya? Ini di sini ada saya belum. Oh iya. Ada dari di aku sini belum, ada dari IMM belum, Angel. Hah, kalau IMM tinggal saya tanyain ke atas. Ya, baik. Sekarang berarti Kak Gayatri Wedotami. Tuh, saya masih hafal tuh namanya tuh. Ya, baca dong profilku. Tadi kan udah aku kirim. Ya, siap. Sebentar, aku belum ngucapin makasih nih dengan Kak Gayatri dan teman-teman yang ada di sini untuk invite saya bergabung. Thank you. Salam kenal. Ya. Terima kasih Kak. Sudah mau berbagi ceritanya. Jarang loh ada yang murtad dari organisasi terus masih mau nyeritain tentang organisasinya. Teman-teman gue kalau yang udah cabut dari HMI itu ceritainnya yang jelek-jeleknya aja. Jadi harus di-counter di tongkrongan. Ya. Bagian kena sialnya gue aja tuh counter di tongkrongan. Enggak kok HMI enggak kayak gitu.
Oke, gue bacain ya. Berarti apa namanya CV dari Kak Gayatri. Nama lengkapnya Gayatri Wedotami Mutahari. Tartar. Alumni Nostra Aetate Foundation 2012. Kemudian lulusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2006. Ketua IMM Unpad tahun 2000. Wah, nggak dimasukin nih yang HMI-nya. Kita mewakili IMM, tidak mewakili HMI hari ini. Parah. Ya, Kak, ini alasan lu masuk ke IMM latarnya apa nih, Kak? Ya, jadi begini, kalau mau dengar ceritanya, sebetulnya sahabat pertama yang pernah saya temui itu adalah Lia Anggraini. Kalau Lia masih ingat, pertama kali saya ospek di kampus Unpad, teman yang saya kenal pertama kali adalah Lia. Ya, nggak ingat nggak Lia? Karena kita sama-sama di barisan anak sastra. Lia sastra Jerman, waktu itu saya sastra Jepang. Baru tahun berikutnya saya pindah ke jurusan sejarah. Tapi di situ saya kenal Lia. Terus kalau Lia mungkin dia tidak begitu tahu apa itu HMI, tapi kalau saya kebetulan saya tahu karena bapak saya itu aktivis HMI juga dulunya. Jadi kan zaman dulu itu semua mahasiswa Islam itu kayaknya aktif di HMI gitu ya. Kebetulan bapak saya kan ya tokoh gitu, jadi pernah aktif di HMI. Nah, masalahnya bapak saya itu juga bukan hanya aktivis HMI, dia juga pendiri IMM. Dan orang tahu bapak saya adalah tokoh Muhammadiyah. Jadi saya itu dicari-cari oleh anak-anak kader-kader Muhammadiyah, disuruh membangkitkan hidup kembali IMM. Yang katakanlah menyebabkan saya terjerumus ke dalam IMM adalah Kang Hasan Surahman, sastra Indonesia 97. Nah, dia itu ya ngajak saya membangkitkan kembali IMM, udah nggak ada, udah vakum sekian tahun. Terus dia culik saya dari anak-anak HMI, kemudian kami mendirikan kembali IMM Komisariat Unpad, dan saya adalah ketuanya. Jadi kalau ada yang tanya, kemarin ada yang nulis tautan bahwa apakah Muhammadiyah boleh punya ketua PP perempuan, saya bilang why not, orang saya aja dulu tiba-tiba jadi ketua IMM Komisariat Unpad gitu loh. Terus pada waktu itu ketika saya menjadi ketua komisariat itu memang sedang ramai-ramainya itu loh, Megawati boleh nggak jadi presiden Indonesia, sehingga akhirnya di Muhammadiyah pada waktu itu, di Muhammadiyah PW Jawa Barat itu banyak diadakan kaderisasi kepemimpinan perempuan, dibahas mengenai apakah perempuan boleh tidak jadi pemimpin negara, boleh tidak jadi pemimpin ini dan itu. Nah kan saya pikir gini, kenapa kita kumpulkan kita pada hari ini, kebetulan tema dari International Women's Day tahun ini adalah berani menantang, choose the challenge. Terutama difokus kepada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan apapun ya, leadership. So itulah makanya saya tertarik untuk mengundang teman-teman dari berbagai organisasi Islam. Yuk kita lihat lagi, apakah kita ini masih nggak sih, perempuan masih punya tempat nggak sih, adik kita seperti Angel ini masih punya tempat nggak sih di organisasi Islam. Jadi kalau misalnya nggak punya, atau mungkin mereka sudah melempem, atau sudah mungkin berubah orientasinya, ayo kita kenang masa kita, mungkin di PMI pasti ada, di HMI tentu saja ada. Saya ingat Lia itu gitu-gitu itu pernah mencalonkan diri loh jadi ketua cabang. Lia ya kan. Terus saya nggak tahu, saya tahu Madinah itu dari teman saya seorang anak PII, dan saya sendiri saya mengingat itu sebagai ketua komisariat Unpad, saya didaulat oleh semua teman-teman saya. Bahkan setelah jadi ketua komisariat Unpad, saya terus-menerus dicalonin, katanya kamu ikutlah jadi ketua cabang. Kita waktu itu nggak ada cabang di Nangor ya, cabangnya cabang Bandung. Terus juga langsung ke istilahnya dulu Jawa Barat, langsung PD Jawa Barat. Jadi saya itu gini-gini, walaupun saya juga LK2 HMI, tapi saya juga sampai Darul Arkom
yang kedua jam di Jawa Barat juga. Jadi istilahnya kalau saya nggak tahu kalau di PI ada enggak, apakah di PMI juga ada, tapi kalau di HMI kan itu ada LK1, LK2, LK3. IMM juga sama, ada Darul Akom Dasar, Darul Akom Madya, dan Darul Akom apa yang terakhir itu. Nah, itu saya udah sampai jamnya, jadi saya udah boleh jadi ketua, istilahnya kalau di HMI itu tuh ketua daerahnya ya, Batko gitu ya, Batko kalau di HMI. Jadi itu, dan pengalaman, saya juga punya sama itu pengalaman ikut muktamar ke Palembang. Saya naik bis, saya jatuh di dalam bis itu, pengen ke WC, di bisnya tuh ada WC, itu pun jatuh di situ. Itu berangkatnya, pulangnya naik kereta api ekonomi. Nah, karena itu menunggu kapal dan naik angkutan yang berikutnya, kita harus masuk ke tempat ada orang Muhammadiyah yang punya penampungan TKI dan TKW. Nah, ketika kita masuk, kita disangka sebagai TKW, jadi kita nggak boleh keluar sembarangan, bahkan mau nelpon pun kita nggak boleh gitu loh. Zaman dulu kan belum ada, tidak semua orang punya HP gitu ya, harus ke tempat umum kan, ya kita zaman dulu lah gitu kan. Nah, seperti itu, hal-hal yang itu zaman muktamar itu zamannya Piet Khoidir. Mungkin kalau ada yang tahu Piet Khoidir itu siapa ya? Nah, ya itu zamannya dia jadi ketua, ya kan, sama zaman Mas Kotrunada alias Mas Rofik. Mas Rofik ini aktif di partainya siapa? Partai siapa itu yang punya televisi itu? Nah itu beliau itu zamannya beliau. Jadi itu kenangannya. Kalau hal yang paling sedih dari IMM itu sebetulnya nggak ada. Saya senangnya itu gini, kalau dulu itu senangnya itu tadi berjejaring kenal orang-orang baru, terus ya itu kaderisasi saya senang kenapa? Saya pergi ke tempat-tempat yang baru, entah itu pondok pesantrennya itu juga menyedihkan loh, kadang nggak ada tempat tidur yang layak lah gitu kan, makanannya seadanya. nasi dengan Kita kalau training juga kayak gitu kan, ngadepinnya tidur di meja sekolah. Ya, terus melewati birokrasi untuk menggolkan kegiatan supaya dapat dana, cari tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu. Kalau dulu di IMM ya, kalau di HMI ya tadi udah diceritain sama Lia, kita sekarang gilirannya teman-teman di HMI ya kan. Itu jadi itu kenangan, dan saya sebenarnya sama loh dengan Madinah. Saya itu sebetulnya murtad juga, bukan murtad dari IMM aja, saya murtad dari Muhammadiyah gitu. Kalau Mbak Hanifah Harisha mungkin masih setia dengan NU gitu. Kalau saya sudah murtad dari Muhammadiyah, tapi saya tetap merasa bahagia. Saya tidak menyesali, bahkan saya bangga dibesarkan di dalam Muhammadiyah. Saya dari kecil SD sudah Muhammadiyah, TK, SD Muhammadiyah, SMP saya di luar, SMA di luar, balik lagi ke Indonesia, saya ditarik ke dalam IMM oleh teman-teman itu, oleh Hasan. Nah, saya sangat, sampai ini kalau Kang Hasan dengar ya, orang yang mengkadir saya sebagai pemimpin adalah Kang Hasan Surahman. Karena beliau yang meyakinkan saya perempuan bisa menjadi pemimpin organisasi. Dia membawa saya ke pesantren Muhammadiyah, suruh saya bicara di depan laki-laki loh, bukan hanya enggak perempuan. Itu gaya di sini, kamu bicara di depan anak laki-laki ini, saya bicara di depan laki-laki sebagai ketua IMM. Jadi di situ saya benar-benar dikader oleh Kang Hasan sebagai seorang pemimpin di antara para lelaki. Itu sampai sekarang saya berterima kasih kepada beliau sebagai tutor saya yang mendidik saya supaya jadi pemimpin, Kang Hasan Surahman. Itu maka ya saya nggak pernah menyesali sedikit pun sebagai walaupun saya murtad sekarang, bukan seperti Kak Madinah tadi. Maka itu saya kumpulin, mudah-mudahan cerita saya ini memberi satu inspirasi lah, siapa tahu ya, bahwa kita dulu itu seperti itu di dalam berorganisasi. Terus kalau disuruh ingat tagline-nya Muhammadiyah sih yang paling saya hafal, kalau di NU mungkin bilahi fisabilillah apa tuh itu ya. Tapi kok Muhammadiyah itu di IMM kalau ngomong terakhir itu
bilahi bisa bilhak pasta bitu korat. Nah itu pasti anak IMM kalau ngomongnya seperti itu. Tapi kalau nyanyi, ini saya nyontek nih dikit. Ayo derap deru langkah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Jadi lagunya itu agak mirip-mirip sama kalau Mas Muhammadiyah saya ingat yang Samina wa Atokna itu masih ingat. Jadi karena itu dicekokin dari kecil. Tapi Surya itu. Hah? Sang Surya. Sang Surya. Iya. Saya juga kader Muhammadiyah, Bu, Mbak. Oh, kader Muhammadiyah juga ya. Iya. Iya. Itu. Jadi saya ikut itu tapi kalau masalah dari kecil saya SMP juga sebenarnya saya sudah berorganisasi ya di Malaysia, organisasi Malaysia. Islam juga. Mereka punya namanya organisasi pergerakan kerajaan Islam. Itu mirip mungkin dengan PII, tapi PII itu lebih tua. Saya nggak tahu PII lahirnya tahun berapa ya? Kalau HMI kan itu yang paling tua. Oh, barengan sama HMI berarti ya. Kalau IMM itu kelahiran tahun 64. Gitu emang. Ya, IMM itu 64. Sebentar lagi ulang tahun IMM, 14 Maret. Kalau PMI tahun berapa ya? Aku nggak tahu, lupa. Ya, mungkin itu dulu ya dari saya. Nanti kita sambung ke diskusi, kita dengerin dulu. Tagline sama lagu. Mars. Tagline. Tadi udah lagu. Ayo, derap derukan langkah. Itu yang saya ingat. Kak, dapat salam Kak dari anak Serah katanya. Salam sama ya. seniornya. Iya. Ya. Berarti sekarang pembacaan puisi dari Kak Verita ya sebelum kita memulai diskusinya. Silakan Kak Verita, kalau misalnya sinyalnya agak nggak stabil, kita selalu menanti suara Kak Verita menjelaskan puisinya. Ya. Tadi nggak jadi dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, tadi ada adik saya suaranya. Iya, nggak apa-apa. Maaf kalau bolak-balik ini PC-nya kadang kayak nggak kebuka, itu sinyalnya kayak kadang nggak stabil. Terus sinar cahaya lampunya juga kayak nggak ini. Saya soalnya sambil charger tadi. Chargernya di ruangan lain, jadi saya pindah lagi biar kelihatan. Oke. Saya akan membawakan puisi. Puisi ini yang membuat saya sendiri. Ya, temanya tentang masalah perempuan yang sekarang dan juga harapan-harapannya. Selamat menikmati. Rantai-rantai yang mengikat. Kasihan kawan sesama perempuanku. Seharusnya kini pendapat dan identitas dirinya diapresiasi. Namun, rantai-rantai patriarkis bermunculan mengikatnya lagi. Rantai dari agama tidak kenakan jilbab, masuk neraka. Tidak patuh kepada suami, ya masuk neraka. Bahkan mau bercerai pun tetap yang salah perempuan. Sungguh kasihan sesama perempuanku. Selain dari rantai agama, rantai dari kapitalis berupa iklan-iklan pun turut membuat kawan perempuan benci dengan tubuhnya. Tidak berkulit putih, tidak cantik. Tidak langsing, tidak cantik. Bahkan dari sesama perempuan, terkadang
ada saling menjegal. Rasanya rantai ini semakin mengikat kencang. Ayo kawan perempuanku, mari longgarkan pelan-pelan rantai ini dari diri kita dahulu. Lalu bersama-sama saling bahu-membahu, longgarkan rantai-rantai patriarkis ini. Sehingga perempuan mencintai dirinya sendiri. Lawan, longgarkan rantai ini, lalu lepaslah. Cintai dirimu, kawan sesama perempuanku. Terima kasih. Wah, keren sekali, Kak. Keren. Prove yourself ya pesennya. Ya. Keren, Ferry. Ini teman kita dari Karawitan loh, Karawitan Jogja. Oh, Story-nya bagus. Isi Jogja. Iya, saya dari isi Jogja. Aslinya sebelum jadi mahasiswa Karawitan, saya sempat menjadi vokalis di kelompok band yang dulunya mengusung musikalisasi puisi. Jadi kecenderungan saya dulu pernah menjadi vokalis band, pernah baca puisi sekilas, tapi untuk ke musikalisasi puisi pernah malah. Ini malah justru baru baca puisi yang lepas dari musikalisasi puisi ini udah lama banget. Awalnya baca puisi itu terakhir untuk tugas sekolah SMA. Biasa di belakang layar saya biasa di belakang layar dan biasa bervokal. Gitu. Keren sekali, Kak. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol nanti, Kak, biar siapa tahu kalau Kakak berkenan gitu diundang ke acaranya cabang Bandung, berhubung saya sekarang lagi di bidang kebudayaan. Iya, boleh banget. Amin. Saya juga kebetulan. Aktif di mana, Ferry? juga. Aktif Saya Kak sendiri Ferita, juga. kalau boleh tahu di mana Kenapa? organisasinya? Saya sama sekali di sini bukan HMI ya. Boro-boro. Saya dari organisasi pemudi seni. Enggak ada. Saya sendiri sih organisasinya ya kampus saya di Intra ya. Sendiri di jurusan saya pernah menjadi sekretaris himpunan mahasiswa jurusan. Sama sekaligus merangkap dengan terpaksa. Bukan karena bukan idealisme, tapi karena terpaksa, hanya cuma saya satu-satunya. Beda sama Bu Gayatri ya, kalau Bu Gayatri kan challenge choose ya, to choose. Kalau ini ditunjuk terpaksa. Jadi saya sekretaris. Jangan khawatir, di sini kumpulan dari orang-orang yang terjerumus sebenarnya. Makanya pas saya dengar teman-teman, wah ini kok sepertinya nggak jauh beda sama saya gitu, saya udah mikir. Ya saya pernah nih kok, Ferita, di Jogja itu saya sempat ngajar teater di SMA Mu'alimat Muhammadiyah. Jadi itu adalah angkatan teater di perguruan Muhammadiyah yang pertama di Mu'alimat, karena belum pernah ada, dan itu dapat banyak tantangan sebenarnya dari Muhammadiyah sendiri. Iya. Saya malah dulu ini terpaksa jadi sekretaris band di atas himpunan mahasiswa itu kan ada badan eksekutif. Nah kalau udah ngalamin pusing itu, ngumpulin orang dari berbagai jurusan, apalagi mahasiswa seni ya. Tahu sendiri lah, orang seni kan kadang kayak orang filsafat ya Allah pusing banget itu saya ngumpulinnya, ya Allah. Aduh. Seni sama aktivis itu hampir sama. Udah gitu kan, dulu saya cerita sedikit, maaf jadi curcol. Jadi saya dari jurusan Karawitan. Gak apa-apa, Kak, sekalian masuk. Ya. Jadi jurusan Karawitan itu dianggap kamu kan dari Karawitan, mending diem aja loh gitu loh, kayak model-model kita itu cuma kalau dari jurusan seni tradisi itu kan suka di semacam nomor ke-10 gitu. Ya kasarnya bukan nomor 2 ke 10. Makanya pas ada aktivis organisasi dari Karawitan, pada kaget mereka kan. Dari Karawitan bukannya kebanyakan pendiam ya gitu ya, nerimo gitu kata orang Jawa bilang ya, lebih ke nerimo gitu. Apalagi saya saya sedikit juga, saya tuh bukan keturunan Jawa murni. Waktu itu pokoknya tuh saya tuh seperti berada di
Jurusan saya sendiri juga termasuk yang bukan rada Jawa. Maaf ya Bu Gayatri, saya nggak bermaksud mendeskripsikan atau teman-teman Jogja ya, kebetulan jurusan saya itu waktu waktu masa-masa saya itu termasuk yang agak etnosentris, kawan-kawan. Iya, Jadi misalnya kebayang rasanya. kawitan Jogja itu identik pokoknya hanya untuk orang Jawa. Wah, itu begitu tahu saya yang jadi di atas jadi sekretaris aktivisnya, kaget mereka. Dan banyak yang nggak mau nerima kalau saya juga yang jadi ketua gitu, yang keangkat jadi ketua itu pada takut karena saya bukan dari Jawa gitu. Oh. Untuk perempuan bukan Jawa, jadi saya satu-satunya perempuan dan juga bukan perempuan Jawa diangkat. Iya. Ya, begitu emang. Di dunia seni pun ada sih, ada sentimen-sentimen. Sentimen Sara ya, ada sih kadang-kadang, tapi biasanya begitu ada juga. sangat diungkit dari segi agama jarang. Biasanya lebih ke suku. Iya. Tapi dinikmati aja. Iya, saya nikmatin aja sih, lagian juga udah lewat juga sih. Saya juga nggak dendam juga, ya biasa-biasa aja. Nggak dendam sama sekali. Yang pernah kita hadapi, apapun sentimen-sentimen. Bahkan dulu kita waktu jadi aktivis ya, mungkin kita juga sentimen beberapa kali dengan ini, dengan itu. Tapi ya udahlah ya, sekarang itu kan kita kalau udah keluar dari itu semua kan, ya udahlah itu pengalaman kita dulu. So sweet. Iya. Angel? Perjalanannya ya gitu. Gimana? Karena kalau mendengar Angela, kalau mendengar cerita-cerita kita ini, Lia, Hanifah, Madinatul Fadilah, itu apakah mengalami hal-hal yang sama atau tantangannya lebih sulit? Kalau saya sendiri, kalau boleh cerita, sebenarnya diminta teman-teman untuk jadi ketua komisariat hukum Unpad HMI, cuma saya menolak. Dan bodohnya saya yang memasukkan klausul untuk kemampuan membaca Al-Quran, karena saya tidak bisa membaca Al-Quran, untuk menghalangi diri saya untuk jadi ketua umum, saya sengaja memasukkan klausul itu. Dan itu tidak bisa ditolak, akhirnya saya tidak jadi ketua umum. Karena saya malas, saat itu saya sudah di plotting untuk jadi hakim ketua Mahkamah Mahasiswa Unpad, dan saya lebih memilih untuk aktif di sana dibandingkan di HMI. Ini temuan itu ya. Ada kader HMI yang nggak bisa baca Al-Quran ternyata. Keren. Itu jangan kayak gitu, Kak. Tapi baru tahu, karena dulu kayaknya jadi aktivis muslim tuh nggak mungkin kita nggak bisa baca Quran. Apalagi yang dari banget itu pasti. Harus bisa baca kitab gundul kalau di PMII. Aduh, nggak bisa. Dari PMII udah berat itu di PMII. Oh ya? Ya Allah, iya sih, udah ada kebayang bisa sih. Baca kitab gundul udah out ya. PMII gitu, Mbak Hanifah. Karena PMII itu kan background-nya banyak yang santri ya. Tapi nggak wajib sih. Nggak wajib. Kebetulan banyak yang bisa. Itu angkatan, nggak semua tapi sih ada yang punya background pesantren itu, yang SMP-nya, SMA-nya, kayak saya kan SMP SMA di pesantren. Jadi referensi kitab kuning itu kan jadi bacaan sehari-hari kalau di pesantren. Tapi di PMII nggak ada tuh persyaratan bisa baca Al-Quran. Apalagi kitab gundul ya, ada nggak persyaratan? Apalagi itu gitu kan. Itu saya yang masukin sendiri, Kak. Alhamdulillah untuk saya orang seni. Gak maaf. Nah, kalau di HMI, seingat saya, ini Lia mungkin bisa konfirmasi, zaman saya dulu dengan Lia, memang teman-teman kita itu yang seangkatan kita itu yang mendirikan kembali, misalnya PMII, IMM, terus ada tuh Rasni Ardi kalau ingat, dia mendirikan mahasiswa Ahlul Bait yang Syiah. Jadi di HMI itu memang campuran orang macam-macam. Ya, di Jogja itu teman-teman kita semua juga itu Rosan Fikir. Ya. Iya, pas zamannya saya itu kebetulan memang di cabang itu selalu rame ya. Ada empat ruangan, jadi kita selalu bergiliran, kadang-kadang kita ngumpul rame-rame ya untuk membahas mungkin kitab kuning hari ini, besok tentang tentang masalah Syiah, besok tentang, kadang-kadang sampai yang buku-buku dipakai sama kiri, semua kita bahas. Tetapi ya, kita cukup terbuka sih pada zaman kita ya, pada zaman kita cukup terbuka, dan akhirnya karena kita saling tahu gitu, artinya pada dasarnya
ketika di HMI itu ada pelatihan pengkaderan, tetapi di luar di HMI ternyata semua adalah pimpinan-pimpinan di organisasi masing-masing di tingkat kemahasiswaan gitu, seperti itu. Iya. Itu yang saya ingat zaman kita dulu itu tahun 90 sampai 2000 itu kita sebetulnya cukup open minded ya. Kita tidak sangat kita itu terbiasa dengan datang ke tempat PMII, datang ke tempat Syiah, datang ke Muhammadiyah. Bahkan kita datang ke gereja, ke mana untuk ya, saya pikir jadi rebutan kaderisasi antar organisasi. Iya. Nah, itu saya ingin tahu, apakah sekarang itu teman-teman ini ada Angela ini, apakah teman-teman adik-adik kita itu masih seperti itu atau enggak, seperti zaman kita dulu? Terkait dengan keterbukaan, ya untuk komisariat saya sendiri sangat terbuka ya, ini terbukti teman PMI tidur di sekret saya, bahkan teman-teman GMNI pun dulu sering nginep di sini, segala macam. Dan saya cukup akrab dengan Kang Aceng sekarang, Ketum PMI Jatinangor. Tapi justru kalau untuk saya sendiri, saya tidak mau mendekatkan diri ke kami dan HMI Jatinangor. Kalau boleh diceritakan, ya kalau kami kan tahu lah kenapa, tapi kalau untuk HMI Jatinangor ada permasalahan khusus lah. Karena komisariat saya sempat diancam untuk membuat komisariat hukum Unpad cabang Jatinangor ketika masih ada komisariat hukum Unpad cabang Bandung, sehingga saya merasa tersinggung dan saya nggak mau mendekatkan diri ke HMI. Tapi kalau ke organisasi lain, bahkan GMKI pun kalau nongkrong main ke sekre HMI, hukum Unpad. Kalau untuk organisasi yang lain, kira-kira sih begitu. Dan ke internal pun alhamdulillah sepertinya Jatinangor maupun Bandung yang ada di Unpad sangat open ya dengan teman-teman internal sekalipun. Seringkali kita main ke sekrenya mereka latihan di sekrenya kita. Jadi kalau untuk internal aman lah, alhamdulillah. Angkatan berapa Angela di Unpad? Saya angkatan 2016, mahasiswa tua. Kayak kesindir tuh tadi pas ngomong menikmati filsafat dan akhirnya telat lulus. 2016 ya masih muda dibanding kita. Iya, sangat muda sih, Kak. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan lah. Iya. Kalau perempuan sendiri bagaimana ya? Kalau perempuan sendiri gimana? Pas tadi Kak Hanifah bilang semester 5 udah masuk ke cabang, itu saya sangat-sangat amazed gitu. Dan saya lulus di semester 7 loh. Saya lulus di semester 7. Nah, itu dia. S1. S2-nya lulus semester 12. Serius? Itu S2. Ya, kalau ditanya kenapa kok sampai lulus semester 12? Karena saya kaya raya. Iya, jadi kita udah males ya kadang. Udahlah gampang ntar ambil kuliah lagi gitu. Bukan begitu sih, karena saya nggak suka dengan manajemen kampus saya sebenarnya. Tapi karena kenapa akhirnya saya lulus itu blessing juga. Karena waktu itu kampus saya ketangkap KPK, terus banyak audit, akhirnya banyak ketahuan bahwa tesis, disertasi itu banyak yang dibikinkan. Mungkin teman-teman tahu lah, kampus saya tadi udah dibacain sama Angela. Karena itu saya bisa lulus. Kalau enggak, saya DO. Mbak Hanifah tadi cerita mengenai sulitnya mengkader ya. Saya pikir itu juga sekarang menjadi masalah. Apakah kita punya masalah dengan mengkader, terutama perempuan? Di sini kita lagi hari perempuan, mengkader laki-laki kayaknya gampang, kalau apalagi kalau di organisasi Islam. Jadi ya. gini, saya pernah diundang oleh adik-adik ini. Mereka yang datang ke Jakarta ingin meniti karir lah di Jakarta. Saya diundang, pertanyaan mereka itu ringan sih. Gimana rasanya jalan-jalan ke luar negeri? Sering jalan-jalan ke luar negeri. Jadi mereka nanyanya, gimana caranya biar sering ke luar negeri dan dibayarin, gitu kan? Nah, saya bilang, kalian itu baru lihat covernya. Kalian nggak pernah bertanya, kenapa kami diundang ke luar negeri? Itu kan pasti ada kerja-kerja yang kita lakukan dalam waktu yang panjang, sehingga terus kemudian orang-orang tertarik mengundang kita untuk mendengar apa yang kita ceritakan. Itu yang ketika kita cerita bahwa apa yang Aman lakukan, itu
memilih jalan sunyi. Kalau orang suka tampil aman kan baru tampil ini barusan aja. Jadi karena kita punya mandat bahwa aman sejak 2017 sebagai gerakan, maka kita harus modal awalnya itu ya harus punya nama besar. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya selama tahun 2007 sampai kemudian 7 tahun, 2007 sampai 2014, itu kita betul-betul berdarah ngomongin masalah perempuan dan pembangunan perdamaian dan mendampingi ibu-ibu yang nggak dapat akses dengan program sekolah perempuan perdamaian, menyiapkan mereka yang from ordinary women to be extraordinary women. Jadi dari yang bukan siapa-siapa from zero to hero gitu kan. Itu yang perjalanan panjang itu yang nggak pernah kalian lihat. Yang kalian lihat tiba-tiba aku posting sedang di mana, aku posting sedang di Eropa gitu kan, aku posting sedang di Australia. Itu kan yang kalian lihat covernya aja, tetapi berdarah-darahnya kita Sabtu Minggu kita harus jalan gitu kan. Terus dealing dengan bagaimana ketika kita melihat komunitas kita mengalami kekerasan gitu kan, ada yang gitu-gitu kan, banyak perang batin yang kita lakukan, yang kita alami itu yang nggak pernah dilihat. Anak-anak mohon maaf, anak-anak milenial itu cenderung ingin yang praktis dan komitmennya itu kurang, walaupun tidak semuanya ya, tetapi pengalaman kami juga dalam rekrut staff itu mendudukkan anak-anak muda, anak-anak milenial untuk punya komitmen terhadap gerakan di organisasi ini, itu berat banget. Itu yang kami alami. Contoh, saya nggak akan mengambil contoh jauh-jauh ya. Jadi anak saya kan sekarang umur 16 tahun, umur kelas 2 SMA. Waktu SMP dia aktif di organisasi, di OSIS. Nah, terus kemudian jadi berorganisasi itu betul-betul dia nikmati, sampai pramuka, kemah, kayak gitu-gitu itu betul-betul dia nikmati. Saya senang akan hal itu. Nah, begitu dia beranjak SMA, dia terus mulai kenal bagaimana making money, stop, dia nggak ikut organisasi. Buat apa saya berorganisasi? Toh saya sudah bisa nyari duit sendiri. Itu kelas 1 SMA, dia bisa bikin desain komik, desain game, akhirnya dia bisa mendapatkan, menghidupi dirinya sendiri dari keahliannya itu. Itu yang kemudian kenapa nggak berorganisasi? Buat apa? Orang kan hidup nyari duit, terus keinginannya bisa terpenuhi. Nah, ini kan cara pikirnya udah pragmatis. Udah, saya ajak duduk, terus saya ajak ngobrol gitu kan. Karena dia di pesantren sejak SMP, jadi intensitas komunikasi kita itu kan terbatas sekali. Saya ajak ngobrol, orientasi hidup kamu itu apa? Jadi takutnya anak saya kok punya orientasi pengen jadi orang kaya, itu kan bahaya. Jadi dari awal sudah saya arahkan bahwa orang hidup itu seorang manusia itu yang disebut orang baik, yang memberi manfaat buat orang lain, itu sebaik-baik manusia. Jadi apapun, kalau kamu ternyata concernnya di desain grafis gitu kan, ya lewat itulah dakwah kamu. Kamu akan menjelaskan Indonesia indah itu dengan profesionalitas yang kamu punya. Jangan terus kemudian kamu pengen menjadi sesuatu untuk diri kamu sendiri, jangan. Tetapi untukmu sendiri, untuk keluargamu, untuk bangsa ini itu apa gitu kan. Nah, membangun komitmen itu kan memang harus intens kita lakukan. Itu yang kalau nggak didampingi itu akan lost, karena mereka hidup di zaman yang amat sangat berbeda. Mereka tidak akan pernah mengalami naik bis 7 hari terus kemudian AC-nya mati itu kan. Terus kemudian bener, aku juga pernah ngalami naik bus terus busnya macet gitu kan. Terus kita harus nunggu gitu kan. Kalau Mbak Gayatri masih mending di dalam busnya ada kamar mandi. Kalau kita nggak, papir sebentar, kita mau pipis, nyari tempat semak belukar. Nah, itu nggak akan pernah dialami. Nah, daya juangnya karena memang situasinya mereka hidup dalam situasi yang serba mudah ya. Jadi kalau dulu kan kita mau pesen taksi harus di pinggir jalan itu kan, nungguin taksi Bluebird gitu kan. Nah sekarang mereka sambil tiduran bisa pesen makan, bisa pesan macam-macam. Mereka belum pernah mengalami ini Mbak, naik kapal 7 hari 7 malam ke Papua dan di depan kita 3 jam pertama sudah ada orang jackpot di depan kita. Iya, ya benar-benar. Kalau Allah itu rasanya. Nah kita nggak akan mungkin memaksakan anak kita mengalami hal yang sama dengan kita, tidak kan?
Ya, Iya, kita berat banget itu. harus membangun karakter mereka sesuai dengan zaman dia gitu kan. Iya. Nggak bisa, itu kan zaman Bunda kalau kita ngomong Bunda dulu gitu kan, itu kan zaman Bunda, masih Dan belum memang ada kita nggak bisa belum ada internet gitu kan. anak kita bukan anak kita. Iya, kalau lagi mau bikin acara kita masih ngetik, habis itu ngantar undangan satu-satu gitu kan. Ya, bikin Iya. proposal. Bikin proposal nyari dana. Kalau anak sekarang kan enggak gitu kan. Jadi udah nggak perlu Iya. desain lagi. Iya, Udah kita nggak perlu Iya, berdarah-darah kayak gitu kan. Iya, iya. Makanya karena hidup kamu jauh lebih mudah, harusnya kamu mencapai cita-cita kamu jauh lebih mudah dong. Ya. Iya kan? Nah, Nah, ya itu Mbak yang yang pahamkan ke anak sekarang itu ya menjadi membangun visi. saat Jadi itu. visioner itu loh. Kamu mau jadi dokter, jadilah dokter yang berguna untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, dan untuk Indonesia. Karena kalau berpikir untuk dirinya sendiri, ya udah, dia akan selfish. Saya cukup kok, anak saya sudah cukup, istri saya sudah bahagia, udah selesai. Tapi untuk Indonesia ini siapa yang menjaga kalau bukan kalian? Di tangan kalian inilah negara ini akan jadi seperti apa. Itu yang kita ingatkan, kita tanamkan ke anak kita gitu. Makanya ketika anak saya bisa nyanyi pertama kali, pasti lagu Indonesia Raya yang saya kasih ke mereka. Supaya mereka menjadi orang yang Indonesia gitu loh. Mau jadi apapun kamu itu orang Indonesia. Itu yang anak-anak sekarang itu perlu diingatkan, apapun bentukmu, kamu punya tanggung jawab terhadap negara ini, gitu kan. Saya pernah punya staff, anak-anak milenial. Yang satu ketika kita tanya, dia nggak pernah bikin laporan. Ketika kita tanya, kenapa kalian nggak pernah bikin laporan? Nggak suka. Jawabannya enak, nggak suka. Kenapa kalian nggak suka? Ya nggak suka aja, ribet gitu kan. Aku bilang bahwa hidup ini nggak selalu apa yang kita suka. Saya juga nggak suka bikin laporan, tapi pertanggungjawaban kita terhadap donor kita gimana dong kalau kita nggak mau bikin laporan. Nah itu jadi ngomong. Iya itu parah sih. Makanya terus kemudian kita membangun komitmen itu seperti apa ya? Itu yang dibangun oleh Aman pertama kali kita membangun arah aman itu, kita berangkat dari mimpi individu bahwa kamu bekerja di Aman, ini adalah jalan kamu mencapai cita-cita kamu. Iya. Itu yang biar orang relate dengan pekerjaannya, bahwa apa yang saya lakukan ini untuk kepentingan hidup saya gitu loh. Ya. Bahwa ini jalan hidup saya, jadi panggilan jiwa. Nah, menanamkan itu butuh duduk setiap hari dengan mereka. Ya, menanamkan nilai-nilai itu yang nanti kamu mau kerja dimanapun, prinsip itu, nilai itu akan kalian pegang. Itu. Jadi kita membekali kaderisasi itu kan tidak hanya di organisasi ya, di lembaga, di tempat kerja juga kita bisa mengkader orang itu. Jadi ngomongin leadership, apalagi women leadership, itu kemampuan kita untuk mendirect orang, bukan hanya tentang posisi. Jadi kalau juga kayak gitu ya Mbak ya, ternyata ya. Iya, jadi Aman kan kerja untuk gerakan ya. Untuk aja sih, maksudnya kalau lawyer itu kan begitu dia disumpah itu integritas dan sebagainya itu nilai-nilai itu kan memang harus sudah terinternalisasi. Jadi, tapi saya mendapatkan hal yang serupa juga sih ketika misalnya ada anak-anak magang gitu, saya lihat apalagi yang milenial memang pemikiran pragmatisnya luar biasa, tapi memang mereka cepat untuk menghasilkan sesuatu itu cepat. Cuma dari sisi itu harus banyak bersabar meskipun ya karena kita beda zaman itu tadi, jadi kadang kita yang harus memahami mereka kan, memahami dunia mereka. Jadi jangan pakai ukuran sepatu kita, pakai ukuran sepatu mereka untuk memahami dia. Jadi ketika saya sudah menjelaskan, paham. Nah, ketika paham, dia belum tentu paham loh. Harus kita cek. Apa yang kamu pahami dari apa yang saya sampaikan? Itu kadang gelagapan, lupa gitu kan. Nah, ketika lupa kita harus mengulang lagi. Itu yang nggak hanya dengan rekan kerja ya, dengan anak pun kita begitu ya. Kan relasi kita nggak sama. Kalau dulu kan orang udah agak mendelik sedikit gitu kan, kita udah keder kan, udah diem gitu kan. Kalau anak sekarang kita pelototin, melotot balik dia.
marah gitu kan. Ya. Betul. Ya, kebetulan anak saya 5. Jadi Anak saya juga yang paling tua umurnya 16 tahun. oh sama berarti. Ya. Ini ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Hanifah Haris ini. Saya ingat bahwa bahkan kalau kita kembalikan ke kita agak berfilsafat sedikit ya. Charles Darwin aja bilang kalau kita itu bisa tetap eksis, spesies kita bisa eksis itu bukan siapa yang paling kuat, tetapi ketika kita bisa beradaptasi dan bermitigasi bersama-sama. Ini kerjaannya Lia nih, mitigasi bencana, tapi harus dalam bekerja sama. Kemudian Margaret Mead, seorang antropolog, dia bilang peradaban manusia itu sebetulnya dimulai dari kita itu melakukan kerjasama, saling mengulurkan bantuan. Nah ini mungkin yang agak sulit, mungkin yang menjadi tantangan zaman kita kali ya, tapi coba kita ingat zaman kita dulu tuh juga kayaknya sulit dalam hal seperti ini. Saya ingat waktu itu saya ingin sekali jadi ketua panitia hari-hari sastra di Unpad. kemudian saya bilang sama teman saya anak organisasi Islam ya, dia bilang tarbiyah lah ya, anak tarbiyah, dia bilang kenapa tidak beri laki-laki saja yang memimpin gitu kan. Disitulah mulai saya kesel gitu. Saya kesel, kok kenapa harus laki-laki, emang apa salahnya perempuan jadi pemimpin kepanitiaan hari-hari sastra gitu kan. Kemudian ketika benar memang ketika mungkin nggak tahu saya lihat ikut apa enggak ya, itu pemilihan ketua saya itu kalah karena saya perempuan. Itu benar, itu challenge-nya. Itu tahun 98. 99 berarti 2000 ya, 2000 tahun 2000. Saya kalah itu karena saya perempuan. Nah, yang menang itu laki-laki. Terus ketahuan yang laki-laki itu bukan seorang muslim. Ternyata dia seorang Kristen. Baru mereka ngomong, kenapa kita pilih yang non-muslim? Artinya di situ juga ada orang juga kemudian melihatnya harus Islam. Jadi kan itu satu hal yang tantangan ya pada masa itu, yang ternyata itu masih relevan juga loh pada zaman sekarang. Saya ingat juga zaman Lia jadi mencalonkan diri sebagai ketua cabang HMI. Lia mungkin nggak tahu, tapi di selentingan di belakang-belakang, Lia kan perempuan, kenapa Lia yang mau jadi ketua cabang? Akhirnya yang menang kan siapa? Lawan kamu dulu. Darman ya. Darman ya. Ya itu. Jadi tantangan seperti itu, dan apakah teman-teman kita yang generasi sekarang juga punya tantangan yang seperti kita itu gitu, yang karena agama, karena apa juga karena terutama karena gender kita gitu kan. Gimana ini Angela? Mana ini Angela? Ya, Kak. Ya, gimana Angel? Saya ngisi waktu sembari baca buku. Jadi gimana? Kalau terkait gender sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Saya pun di cabang Bandung sebagai kabid, dan tadi juga saya sudah ceritakan itu aman-aman aja. Mungkin kalau di kawan organisasi kita yang Tarboy alias Tarbiyah Boy itu masih lah kencang masalah perempuan. Tapi setahu saya ketum komisariat mereka ada kok beberapa yang terakhir-terakhir ini perempuan. Jadi kayaknya isu tentang keperempuanannya secara frontal tuh udah nggak terlalu kencang lagi, dia perempuan bla 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 bla, enggak. Tapi kalau kita lihat berhubung di organisasi eksternal terutamanya keikutsertaan perempuan itu termasuk sedikit dibandingkan laki-laki, jadi ya probabilitas untuk seorang perempuan menjadi ketua umum cabang atau bahkan ketua umum komisariat itu agak lebih kecil karena kurang aja masanya. Kalau banyak masanya juga pasti ini. Atau kalau misalnya permasalahan di HMI sendiri, yang saya lihat di beberapa komisariat dan beberapa cabang gitu ya, banyak perempuannya dikanalisasi di bidang PP, pemberdayaan perempuan, yang mana itu ketum kohati lah. Dan kalau misalnya kita lihat banyak perempuan yang akhirnya dijadikan ketum kohati aja, tidak bersaing di kontestasi yang isinya ketua umum cabang dan segala macam, wajar karena mindset yang dibangunnya ya udahlah perempuan di kohati aja lebih aman, lebih bisa segala macam, lebih nyaman dengan cewek-cewek dan lainnya. Beda hal dengan saya yang pada akhirnya saya menceburkan diri di antara kohawan gitu yang laki-laki. Jadi saya nggak masuk ke kohati, dan alhamdulillahnya sih komisariat saya nggak ada kohati, jadi nggak perlu ada kanalisasi perempuan di sana. Tapi kalau untuk isu-isu
di internal kampus gitu ya, kayaknya sensitivitasnya bukan agama kalau dari organisasi ekstra, tapi dari kedekatannya sama organisasi ekstra apa gitu. Misalnya ya kalau dia orang PMI, ya BKP PMI, kalau HMI ya backup politiknya HMI gitu. Kecuali yang balik lagi Tarbiyah Boy itu punya pemikiran yang agak beda dibandingin yang lain. Tapi itu pun mereka sudah membuka diri kayaknya kalau kasus yang dekat dengan saya. Bahkan ketika ketua BEM Unpadnya Tarbiyah Boy, kepala departemennya udah banyak yang non Muslim bahkan. Jadi kayaknya isu itu nggak secara frontal lagi Kak di. Maksudnya nggak non Muslim berarti boleh ikut organisasi Islam non Muslim? Organisasi Islam. Oh bukan di BEM. Oh. Jadi mereka udah mulai membuka diri lah, maksudnya nggak, kalau dulu mungkin kalau di zaman kakak mereka sangat-sangat ketat dengan maunya gue ini jajarannya Islam aja, tapi sekarang mungkin karena kebutuhan yang adaptif gitu ya, berhubung di BEM sekarang pandemi dan segala macam mungkin nggak ada orang. Mereka membuka diri akhirnya dengan kemungkinan oh ya kepala departemen gue ada yang non Muslim. Tapi sampai sekarang ketua umum cabang Bandung sih belum ada yang perempuan ya. Jadi kayaknya goal saya dalam hidup 2-3 tahun lagi menjebolkan seorang ketua umum cabang yang perempuan gitu. Ya. Ya, jadi kalau kaderisasi bagaimana ya teman-teman itu di sana yang generasi kalian? Wah makin susah Kak. Seperti yang diceritakan oleh Mbak Hanifah tadi. Iya, kalau ngejualnya demo-demo lagi nggak akan bisa masuk gitu. Iya, paling 1-2 orang dan itu kan susah ya. Kalau misalnya makin sedikit orang, seleksi alamnya makin ribet. Nanti bisa-bisa komisariat mati, cabang mati gitu. Pada akhirnya yang kita jual karir-karir senior sih kadang. Jadi via dari BEM itu kita kerjasama Career Development Day segala macam. Jadi barengin senior-senior HMI yang di law firm yang oke, atau mereka mendirikan law firm masuk ke Career Development Day-nya BEM. Berhubung misalnya project officer-nya dari HMI. Kayak gitu. Ya. Itu kemarin gini ya, di pada waktu kita pertama kali ngadain acara FB Live ini di Generasi Hijrah, kami menghadirkan seorang praktisi wuxing. Jadi wuxing itu seperti kearifan Cina yang membahas mengenai periode katakanlah astrologinya Cina seperti itu. Nah, jadi 20 tahun ini kita akan melihat yang akan menjadi pemimpin dunia katanya, pemimpin di sektor-sektor kecil adalah perempuan, dan perempuan itu yang berumur sekitar 50 tahun. Berarti mungkin zaman-zaman umur kita kan ya Mbak Hanifah sama Lia sama Madinah. Umur kita kan udah mau 50 nih, 20 tahun ke depan nih kan. Jadi bukan lagi generasinya sudah bukan lagi generasi saling bersaing, tetapi juga justru adalah saling bekerja sama. Kalau kita mau sukses, mau menghadapi pandemi ini dan survive jadi zaman ini 20 tahun ini adalah dengan bekerja sama, networking. Nah, networking inilah yang saya pikir yang kayaknya benang merah kita semua ini, mau kita aktif di PMII atau di PII atau di HMI atau di IMM, kayaknya benang merahnya adalah kita menemukan networking deh. Karena networking ini yang penting, ya nggak sih? Lia, dicoba tolong ceritain. Lia ini aktifnya di AP3S soalnya. Saya kira dia tuh dulu aktifnya di apa? Dulu kan aktif di ini. Organisasi pengusaha WWF. Organisasi pengusaha perempuan. Oh, IWAPI. Ya, awal karir. Ya. Terus lo tiba-tiba sekarang gue lihat lo di AP3S. Ya, namanya kita berproses ya. Artinya kalau saya kan memang kalau kita bermain di community development itu kan isu selesai ya bagusnya kita pindah tuh supaya pengalamannya jadi sangat mendalam gitu ya. Nah pada tahap ini saya lebih memilih untuk di LP3S supaya apapun yang pernah saya pelajari selama lebih dari 1 dekade ini ya,
hampir 2 dekade ini bisa saya dokumentasikan secara akademis, dan saya merasa memang paling tepat ya pada saat ini adalah untuk beraktualisasi di LP3S gitu, seperti itu. Nah, pada dasarnya juga di LP3S itu juga untuk saya mencari perempuan tangguh yang mau bertahan untuk riset-riset yang konflik itu juga sangat jarang ya, yang ingin yang lolos ujian gitu loh, seperti itu. Dari sekian banyak itu paling satu orang gitu loh, seperti itu. Jadi memang tidak hanya di kepemimpinan ini, cuma untuk isu-isu konflik gitu, seperti itu, untuk isu tentang demokrasi itu juga kaderisasinya itu untuk sampai ada yang bertahan itu juga memiliki kesulitan yang sama sih, seperti itu. Aku setuju Mbak Lia bahwa pada akhirnya kita harus menulis itu ya. Jadi kayak Aman ini kan, pengalaman saya di Aman kan udah 14 tahun. Di tahun ini kemudian kita merefleksikan kayaknya organisasi yang ngomongin perempuan dan pembangunan perdamaian itu di Indonesia cuma Aman deh. Kalau pembangunan perdamaian banyak, organisasi perempuan banyak, tetapi yang ngomongin perempuan dan pembangunan perdamaian hanya Aman gitu kan. Tapi karena kita bukan lembaga riset, produk-produk tangible kita itu kurang sekali gitu loh. Jadi yang produk tertulisnya. Jadi kalau ngomongin legacy, mak gue pernah nulis apa? Nggak punya gitu kan. Nah itu legacy pengetahuan itu yang perlu kita dokumentasikan. Makanya kita sekarang udah mulai merapikan produk knowledge kita supaya apa yang kita kerjakan itu bisa kemudian terdokumentasikan dengan baik, dan lebih senang kalau kemudian itu bisa menginspirasi banyak orang. Itu pun kayak menurut saya itu kayak LP3S itu terlalu berat ya, berat banget gitu loh, hasil-hasil produksi materialnya ya. Yang saya lihat agak-agak lebih bisa diterima di masyarakat ya, bagus itu contohnya seperti Ajar. Itu kan sebenarnya isunya itu sangat vulgar sekali ya, diceritakan bagaimana perempuan disiksa di segala macam, tetapi si penulisnya itu bisa diterbitkan dalam serial buku yang sangat ringan dan kira-kira tidak akan dibredel lah ya buku-buku mereka gitu loh, seperti itu, dan sering mengadakan diskusi-diskusi ringan di masyarakat. Nah ini mungkin dari pengalaman saya, pengalaman Hanifah ya, buat yang lainnya juga bisa menjadi pelajaran betapa pentingnya, yaitu isu-isu yang sangat sulit di masyarakat itu memang harus dibukukan kalau misalnya itu mau dijadikan sebuah isu yang dipandang secara nasional gitu, seperti itu. Ya. Termasuk kita tahun 2019 sampai 2020 itu mencoba dialog jenis baru. Jadi belum pernah ada di Indonesia, namanya kalau di luar disebutnya dangerous dialogue. Jadi dialog ini memang untuk daerah konflik. Kalau kemarin kita replik itu dipakai di banyak negara, tapi di Indonesia belum pernah. Nah, kemudian kemarin 2019 sampai 2020 kita uji coba, kita kasih nama dialog reflektif terstruktur. Itu melibatkan ulama-ulama perempuan dari yang pandangannya konservatif sampai yang paling progresif. Jadi yang Wahabi, terus kemudian dari Syiah, Dia, Sunni, terus kemudian Gaudiyah belum dimasukin itu. Belum. Jadi itu yang selama ini banyak konflik di Indonesia kan dari kelompok-kelompok ini nih. Nah, itu terus kemudian kita bikin diskusi, prosesnya panjang penyiapannya sih. Jadi ada assessment, profiling, sampai terus kemudian bikin kesepakatan forum supaya diskusi itu merupakan safe space buat mereka. Dan mereka bicara tidak atas nama organisasi. Jadi yang PKS, yang NU tidak pakai keputusan-keputusan organisasi, tetapi berdasarkan pengalaman perempuan. Jadi dalam feminisme itu kan pengalaman perempuan itu sah menjadi pengetahuan kan. Jadi yang kita gali bukan ajaran agamamu, bukan keputusan organisasimu, tetapi pengalamanmu sebagai perempuan. Nah, itu menarik ternyata. Nah, dari situ kemudian kita gampang menggunakan kata radikal sama
progresif. Jadi kan kalau kemarin kita dalam program kita itu diskusi dialog kelompok radikal dan kelompok progresif. Nah, tetapi setelah kita mengalami 9 kali dialog ini, dialognya di Tasik, di Solo, sama di Malang, itu kita merasa telah melakukan stereotyping. Kita nganggap kelompok yang punya indikator ini itu radikal. Yang gini-gini ini, yang kita ini progresif. Ternyata ketika kita diskusi dari hati yang paling dalam, terus mendengarkan pengalaman dia sebagai perempuan, akhirnya ternyata nggak bisa orang disebut radikal mutlak, itu nggak. Suatu saat dia bisa progresif gitu kan. Kalau indikatornya, kalau yang PKS itu tidak mau berteman dengan Cina, tidak mau berteman dengan non-Muslim, ternyata pengalaman orang itu berbeda gitu loh. Itu yang kemudian kita menyebutnya dialog di antara ulama perempuan yang berbeda. Ini kita bukukan. Kita bukukan. Jadi kita mulai rapikan itu, Mbak Lia. Nah, kalau setiap kali orang wawancara dengan Aman, selalu itu ketemu sama Mbak Hanifah, karena staf baru nggak tahu ceritanya. Kan kalau tiba-tiba saya minggat gitu kan, saya pengen hidup di UK gitu kan, pengetahuan ini kan sayang gitu loh. Akhirnya kan legacy itu harus ada dalam bentuk dokumentasi. Ini ternyata waktunya sudah cukup. Ya Allah, jam 9. Iya. Ini kita kalau namanya juga temu kangen. Kalau temu kangen ya lupa waktu. Ada yang komen loh, aku pas posting ininya, flyernya. Nah gitu, rukun kalian. Kita itu selalu rukun. Nah, betul. Jadi ini juga ya, Hijrah Indonesia ini kan saya dirikan tahun 2020. Udah mulai mengumpulkan cerita-cerita orang yang terpaksa memakai jilbab, kemudian dia nggak bahagia, tidak nyaman, atau orang-orang yang ingin melepaskan jilbabnya tapi tidak bisa, tapi kemudian bisa. Ini kan juga suatu hal yang topik yang sangat sensitif dan mungkin sulit diungkapkan oleh semua orang. Itu yang saya itu jadi materi diskusi ulama-ulama ini tentang hijab itu. Mereka bertanya, kenapa Mbak Hanifah yang nyantri 12 tahun terus akhirnya memilih berjilbab seperti ini? Terus Human Watch Right, singkatannya itu, dia sudah 7 tahun melakukan penelitian ini pun masih menunggu Maret ini untuk mempublikasikan temuannya mereka. Nah, kita ini lagi Hijrah Indonesia itu masih ngumpulin. Insya Allah lah mungkin akan dibukukan juga. Kalau itunya masih ada kalau setiap berapa bulan sekali kita share ya di publik itu Hijrah Indonesia itu, yang siapa yang mau nge-share. Karena memang ini sensitif dan kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak nyangka, nggak semudah itu. Mungkin kalau lihat dari dulu mah gampang aja dilepas. pakai kita sebetulnya nyantai ya dulu ya. Iya. Kalau kita nggak nyangka, ada orang lain yang nggak semudah itu, ada orang lain yang sebegitu tertekan hanya karena memakai jilbab atau melepaskannya gitu kan. Nah itu yang perlu kita dokumentasikanlah hal-hal yang tampaknya bagi orang itu sepele kecil, tapi ternyata itu menyangkut psikologi, menyangkut kehidupan. Ini kan kadang pembahasannya kalau orang kan anggapnya pembahasan kita yang perempuan ini semuanya domestik, tapi ternyata ada hubungannya dengan kehidupan di publik kita gitu kan. Ya nggak sih? Ya, tapi ini sayang waktunya ini sudah hampir 9:30. Iya, mungkin Mas Andi. Halo Andi. Ya, Mbak. Ya, kita bisa kita tutup acara ini dengan doa dari Habib Abe tadi kan sudah kirim audio ya, rekaman. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini kita bisa mengikatkan kembali jaringan-jaringan kita ya. Mungkin nanti kapan-kapan nanti Mbak Madina jangan kapok ya. Jangan kapok kalau saya undang Mbak Madina, terus Mbak Hanifah Haris dari Aman. Saya senang sekali nih kita bisa ketemu hari ini. Saya jadi mengambil alih tugasnya moderator. Ini mana moderatornya? Lagi baca buku dia, biar cepat lulus. Ya,
Jangan gitu, Kak. Kita saja senioritas banget ya, kita mendampingi banget nih adik kita yang ada di Jatinangor sekarang. Jatinangor ya kamu sekarang atau di Bandung? Bandung. Wilayah Jatinangor, hatinya tetap Bandung. Ya. Siap jadi ketua HMI cabang Bandung ya Anggela ya. Kenapa? Siap-siap jadi ketua HMI cabang Bandung. Aduh, enggak lah, udah cukup. Saya ini harus masuk ke realita hidup. Mau jadi lawyer. Habis baca doa, kita mungkin bisa foto sedikit ya bareng buat kenang-kenangan. Mudah-mudahan Izin nanya dulu sebentar. Nanti yang ambil foto karena saya pakainya HP, jadi nggak bisa ke screenshot. Andri, Ya, Pak. Bu. Aku aja. Kang Andri ya. Ya. Oke. Baca doa ya. Udah Ya. aku fotoin. Ini dari Habib Azmi Alatas. Iya. Beliau sakit, mendadak sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ilahi, lukaku takkan tersembuhkan kecuali dengan karunia dan kasih-Mu. Kefakiranku tak akan terkayakan kecuali dengan cinta dan kebaikan-Mu. Ketakutanku tak akan tertenangkan kecuali dengan kepercayaan-Mu. Keinginanku tak akan terpenuhi kecuali dengan anugerah-Mu. Keperluanku tak akan tertutupi kecuali dengan karunia-Mu. Kebutuhanku tak akan tercapai oleh selain-Mu. Kesulitanku tak akan teratasi kecuali dengan rahmat-Mu. Kesengsaraanku tak akan terhilangkan kecuali dengan kasih-Mu. Kehausanku tak akan terpuaskan kecuali dengan pertemuan-Mu. Kerinduanku tak akan teredakan kecuali dengan perjumpaan-Mu. Kedambaanku takkan terpenuhi kecuali dengan memandang wajah-Mu. Ketentramanku takkan tenang kecuali dengan mendekati-Mu. Deritaku dapat ditolak hanya dengan karunia-Mu. Penyakitku dapat disembuhkan hanya dengan obat-Mu. Dukaku dapat dihilangkan hanya dengan kedekatan-Mu. Lukaku dapat ditutupi hanya dengan ampunan-Mu. Noda hatiku dapat dikikis hanya dengan maaf-Mu. Was-was dadaku dapat dilenyapkan hanya dengan perintah-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Gimana, kita sudah siap untuk foto? Foto bareng ya. Kameranya dibuka. Sebentar. Bang Andri, kasih aba-aba, Bang. Siap. 3, 2,